Astaghfirullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Usul Ats-Tsalatsah, dan kita masuk pada perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadihi thalathi masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nara. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Kata pengarang di sini, i'lam, ketahuilah. Kalimat i'lam selalu terulang-ulang dalam kitab yang dikarang oleh beliau, karena kalimat i'lam itu kalimat tanbih, kalimat di mana setelah kalimat ini pasti pengarang ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Makanya dimulai dengan kalimat i'lam. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Lagi-lagi Syekh pengarang mendoakan kita yang membaca kitab ini, dan ini menunjukkan kelembutan beliau kepada kita dengan mendoakan kita para pembacanya. Semoga Allah merahmati anda. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, ta'allumu hadihi thalathi masaila, mempelajari tiga masalah wal amalu bihinna, dan disuruh untuk mengamalkannya. Apa tiga masalah yang seorang muslim wajib untuk mempelajarinya dan mengamalkan dengan tiga masalah ini? Yang pertama, kata beliau, annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamalah, bahkan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia, bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, faman ata'ahu, siapapun yang mentaatinya, dakhalal jannata, maka dipastikan masuk surga, wa man asahu, barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dakhalan nara, dipastikan masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah azza wa jalla, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun ini seorang rasul, Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunur rasula, tapi Fir'aun pun membangkang atau bermaksiat kepada Musa atau rasul, fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami azab Fir'aun dengan azab yang sangat pedih. Taib, khawatu fiddin, barakallahu fikum. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ingin menjelaskan kepada kita dalam poin ini bahwa di antara satu dari tiga kewajiban kita wajib mempelajari dan mengamalkan adalah dengan
meyakini bahwa Allah telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Dengan cara apa? Bahkan Allah utus kepada kita Rasul, dan ini nikmat yang sangat besar dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan diutusnya Rasul. Kenapa? Karena Nabi SAW membawa 3 perkara, dan 3 perkara ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun di dunia. Sebutkan nikmat dunia apa? Mobil mewah, rumah megah, perhiasan, tanah atau apa, sebutkan kenikmatan yang paling besar di dunia itu apa? Tidak bisa mengimbangi 3 nikmat yang Rasul SAW bawa kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang paling sempurna. Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna dan layak untuk diteladani akhlak-akhlaknya. Dari sini ada tuntunan. Yang kedua, diturunkannya bersama Nabi kita Muhammad SAW kitab yang merupakan sebaik-baik kitab, Al-Quran. Tidak ada kitab terbaik di dunia kecuali Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umatnya sesempurna-sempurnanya syariat dalam agama, dan ini tidak ada dalam agama yang lain. Saya ulangi 3 perkara itu. Pertama, Rasul yang Allah utus kepada kita adalah orang pilihan. Tidak sembarang Allah mengutus Rasul kepada kita, tapi dicarinya makhluk yang paling sempurna, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia akan menjadi pemimpin para nabi, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bukan hanya pemimpin para nabi, semua manusia akan dipimpin Nabi SAW kelak pada hari kiamat. Jadi dia manusia yang sangat sempurna dan bisa ditiru akhlaknya, karena Rasul yang diutus kepada kita itu dari kalangan jenis kita sendiri, yang kita bisa lihat macam mana gaya bicaranya, macam mana gaya muamalahnya, macam mana gaya akhlaknya, semua kita bisa lihat dan kita bisa pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua, diturunkannya sesempurna-sempurna kitab, maksudnya Al-Quran. Jadi Quran itu datang memuat semua kitab-kitab langit di dalamnya. Jadi dengan Quran itu sudah mencukupkan dari Injil, Zabur, Taurat dan Suhuf, semua ada dalam Quran. Makanya Quran itu terbagi menjadi 3, sepertiganya bicara tauhid, sepertiganya bicara hukum-hukum ibadah, dan sepertiganya bicara tentang akhlak, yang di dalamnya ada kisah-kisah umat terdahulu. Dan satu-satunya mukjizat yang tidak lekang dimakan zaman dan waktu hanya Quran. Sementara kitab-kitab sebelum Quran itu semua terhapus dengan datangnya Quran. Dari sini kita jangan pernah membandingkan Quran dengan kitab-kitab sebelum Quran, tidak akan banding. Jangan dibanding-bandingkan. Karena ada salah satu tokoh di negeri kita ini membanding-bandingkan pula. Ada orang yang membaca kitab Injil, oh di Quran juga ada, ayatnya sama begini. Dia baca lagi Injil dia, kemudian si ustad ini pula ngomong begitu, oh dalam Quran juga ada yang sama. Gak bisa dibandingkan Quran dengan Injil. Cemana mau disetarakan? Quran itu jauh lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan kitab-kitab yang lainnya selain Quran. Karena Quran itu menghapus semua ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi tidak bisa dibandingkan, apalagi disetarakan, itu tidak mungkin. Karena konsekuensinya kalau disetarakan nantinya seolah-olah semua agama itu sama. Karena isi kitabnya sama, berarti semua agama sama. Ini bahaya.
Kalau sudah mengatakan semua agama sama, ini masuk kepada ajaran liberal. Dan kita katakan tidak sama. Agama yang mengatakan Isa anak Tuhan dengan agama yang mengatakan Isa itu nabi, beda, barat timur, mungkin ketemu langit dengan sumur, ya. Jadi Quran itu adalah kitab yang tidak ada bandingannya. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepada kita sesempurna-sempurna syariat yang tidak ada dalam agama yang lainnya. Ketika Salmanul Farisi radhiyallahu anhu ditanya oleh orang Yahudi di zaman itu, "Ya Salman, saya mendengar nabimu, maksudnya sahibmu, Nabi kita Muhammad SAW itu, yu'allimu kulla syai'in hatta al-khira'ah, mengajarkan segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban. Apa betul itu, hai Salman?" Dengan bangganya Salman berdiri dan mengatakan, "Ajal, ya, yu'allimuna nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Ya, tentu saja Nabi kami mengajarkan sesuatu, segala sesuatunya sampai kepada urusan toilet, urusan jamban, semua diajarkan. Bagaimana cara masuk, bagaimana di dalamnya, bagaimana cara keluarnya, apa yang dibaca, semua diajarkan. Dan ini tidak ada dalam ajaran agama yang lain. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah lewat seorang Rasul ini disampaikan syariat yang paling sempurna. Inilah 3 nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak ada yang membandingi 3 nikmat ini. Diutusnya manusia yang paling sempurna, diutusnya kitab yang paling sempurna, diutusnya syariat yang paling sempurna. Makanya di sini pengarang mengatakan, "Annallaha khalaqana", sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan telah memberikan rizki kepada kita. Di sini menunjukkan apa? Tauhid rububiyah. Walam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka begitu saja? Tidak tahu cara ibadahnya macam mana? Tidak, bahkan diutus Rasul mengajarkan macam mana cara beribadahnya. Karena tugas Nabi SAW itu yang paling penting adalah 2 perkara. Diutusnya Nabi kepada kita itu yang paling penting 2 perkara. Yang pertama, dia diutus untuk mengenalkan siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita. Yang kedua, dia diutus juga bagaimana cara menyembah Rabb kita. Itulah 2 tugas Rasul yang paling penting, mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita. Yang kedua, mengenalkan kepada kita bagaimana pula cara menyembahnya. Dan ini sebuah fitrah yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa Islam itu agama yang lurus dengan fitrah. Apa maksudnya? Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Maksudnya terlahir muslim. Karena Rasul mengatakan, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapaknya, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Titik sampai di sini hadisnya. Dan tidak dikatakan orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, karena memang sudah Muslim ketika lahir. Bukti bahwa setiap bayi yang dilahirkan terlahir Muslim itu, bahwa bayi yang dilahirkan itu sudah dikenalkan siapa Tuhannya, sudah ada perjanjian dengan Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku Rabb kalian? Ya, kata bayi. Kemudian ketika brojol saja janin itu, kalau dia tumbuh, maka nanti kalau sudah besar pasti secara fitrah akan mencari siapa Tuhannya. Fitrahnya itu yang fitrah dia yang mencari siapa Tuhan. Enggak mungkin saya tercipta begitu saja. Oh enggak, kamu tercipta dari orang tuamu. Loh, orang tuamu dari mana? Oh, dari orang tuanya lagi. Orang tuanya dari mana lagi? Orang tuanya sampai ke Adam nanti. Lah, Adam siapa yang menciptakan?
di atas Adam, pasti nanti ujung-ujungnya ke Sang Pencipta. Makanya sering saya analogikan, kalau kita lihat orang-orang primitif itu, orang yang di hutan, nggak ada sekarang lah, anggaplah ada orang primitif, orang yang masih koteka, masih pakai pakaian-pakaian nggak jelas gitu ya. Nggak mungkin mereka itu hidup tanpa sesembahan. Pasti ada sesembahan yang mereka sembah, entah nyembah batu, nyembah pohon, nyembah ular, nyembah gajah, nyembah, mesti ada lah, ada itu di hutan itu. Mesti mereka cari sesembahan. Tidak mungkin mereka tidak ada sesembahan, pasti ada sesembahan. Entah yakin dengan klinik-klinik apa gitu kan, ini yang mendatangkan ini yang mendatangkan, pasti itu fitrah memang seperti itu. Cuman ketika fitrah ini tidak dibimbing wahyu, tidak datang utusan kepada mereka, maka fitrah itu akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka dengar, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dalam benak otak mereka. Seperti ketika orang barat membuat film alien tuh, alien makhluk planet tuh. Pertanyaannya apa? Barat tuh pernah ketemu alien? Gak pernah. Ya mungkin mereka pernah ke planet-planet sana sini kan, yang bisa dinaiki dengan pesawat. Tapi apakah mereka melihat alien? Kenalan dengan alien, hidup bersama? Enggak, itu cerita karya mereka saja. Jadi kalau ada makhluk di langit semacam manusia, mungkin bentuknya kayak begini, akhirnya dibentuklah sesuai imajinasi mereka, bahwa alien itu identik kepalanya besar, kemudian telinganya panjang, dan begitu seterusnya. Boleh jadi kan mereka lo melihat aja nih, tidak. Itulah orang yang tidak pernah mendapatkan pengetahuan menggambarkan sesuatu, pasti akan ikut imajinasi. Lah orang-orang primitif dalam hutan itu, maka kalau seandainya fitrah bahwa tidak ada atau mustahil di alam semesta tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki dan begitu seterusnya, pasti ada fitrah itu. Cuman ketika tidak membimbing, akhirnya menjadikan Tuhan sesembahannya itu sesuai dengan yang mereka imajinasikan. Oh jangan-jangan Tuhan saya batu, akhirnya nyembah batu. Oh jangan-jangan Tuhan saya pohon, akhirnya disembah pohon. Oh jangan-jangan Tuhan saya akar, akhirnya nyembah akar. Oh enggak, Tuhan itu ular sendok, jadilah ular sendok Tuhan. Oh enggak, Tuhan saya sapi, jadilah Tuhan dia sapi. Kan begitu. Imajinasi kan macam-macam lah bayangan-bayangan orang itu. Tapi Islam kan alhamdulillah, kita tidak hidup di zaman primitif. Islam utus Rasul kepada kita, bahwa kita tidak boleh menetapkan Tuhan dengan imajinasi kita, tapi harus menetapkan Tuhan dengan orang yang kenal Tuhan. Siapa orang yang kenal Tuhan? Utusannya. Karena Allah menghabarkan siapa dirinya kepada utusannya, dan utusannya menghabarkan kepada umatnya untuk mengenalkan Tuhan sebagaimana ia diperkenalkan Tuhan. Maka Rasul menjelaskan siapa Tuhan kita dengan turunnya Quran, dan dia perkuat dengan sabda-sabdanya, walaupun keduanya sama-sama wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baru setelah dikenalkan siapa Tuhan kita, dikenalkan pula bagaimana cara menyembahnya, sehingga kita tidak salah sembah. Karena orang kalau tidak dibimbing cara menyembahnya, akhirnya macam-macam cara menyembahnya. Oh Tuhan itu suka buah-buahan, beli buah-buahan ke pasar, taruh di piring, letakkan jadi sesajen. Saya sudah nyembah Tuhan katanya, karena Tuhan suka jeruk, saya kasih jeruk ya. Yang lain mengatakan tidak, Tuhan itu bukan begitu cara menyembahnya, ambil lidi bakar, nah, itulah cara menyembahnya. Yang lain mengatakan enggak gitu cara menyembahnya. Akhirnya macam-macam cara menyembahnya. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan wahyu. Pertama sudah salah menetapkan siapa Tuhannya, yang kedua salah pula cara menyembahnya. Itulah kalau tidak dibimbing wahyu. Tapi dengan diutusnya Rasul kepada kita, alhamdulillah umat Islam ini kenal siapa Tuhannya dan bagaimana cara penyembahnya. Makanya bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah utus kepada kita Rasul. Apa konsekuensinya? Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapapun yang mentaati Rasul tersebut dipastikan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut dipastikan masuk neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan,
kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku dipastikan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Sahabat mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu hai Rasul? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku dipastikan dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepada aku enggak akan dia akan masuk surga. Itulah orang yang enggan masuk surga. Kemudian Allah mencontohkan sebuah firman yang mu'alif cantumkan di sini, inna arsalna ilaikum rasulah, sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul. Apa tugasnya? Syahidan alaikum, rasul ini akan menjadi saksi bagi kalian. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat sebelum Islam, didatangkan saksi dari umat Islam. Jadi nanti pada hari kiamat Nuh dan umatnya akan dipanggil. Kemudian Allah mengatakan, ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umatmu? Kata Nuh, sudah ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan kepada umatnya, benar apa yang dikatakan Nuh, bahwa Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian. Umatnya mengatakan, kadzaba Nuh ya Rabb, Nuh berdusta wahai Rabb, dia tidak pernah menyampaikan risalahmu kepada kami. Maka Allah mengatakan, ya Nuh, lihat umatmu mengingkari bahwa engkau menyampaikan risalah kepada mereka. Kata Nuh, tapi saya memiliki saksi ya Rabb, di mana saksi itu akan menunjukkan bahwa kami, kata Nuh, telah menyampaikan risalahmu kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana engkau mendatangkan saksi? Maka Nuh tiba-tiba menunjuk kita, umat Nabi SAW, dan mengatakan mereka itulah saksinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Rasul dan mengatakan, betul kalian ingin jadi saksi atas kesaksian Nuh bahwa dia sudah menyampaikan risalahku kepada umatnya. Maka semua umat Islam mengatakan, ya, dia telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Allah mengatakan, bagaimana kalian bisa mengatakan seperti itu? Bukankah kalian tidak hidup di zaman Nabi Nuh? Namanya saksi harus melihat. Lah kalian tidak hidup di zaman Nabi Nuh, kenapa kemudian membenarkan Nuh menyampaikan risalahnya? Maka umat Rasul akan mengatakan, yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah itu bukan kami, tapi engkau ya Rabb. Kemudian dibaca surah Nuh, bagaimana Nuh sudah menyampaikan risalah atas kabar dari Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nuh, shadaqta ya Nuh, engkau benar. Ini kedudukan kita menjadi saksi kepada umat sebelum kita. Tapi ingat, Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Kita menjadi saksi kepada umat sebelum kita, Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kalau kami datangkan tiap-tiap umat itu, engkau akan jadi saksi mereka. Tapi ingat, wajibna bika ala haula'i syahida, tapi engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi bagi umatmu. Sebagaimana di sini Allah mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sungguhnya kami utus Rasul kepada kalian dan dia akan menjadi saksi bagi kalian. Kapan? Kelak pada hari kiamat. Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Apakah amalan kita cocok dengan sunnahnya atau tidak? Apakah amalan kita cocok dengan perintahnya atau tidak? Apakah amalan kita cocok dengan hidayahnya atau tidak? Apakah amalan kita cocok dengan petunjuknya atau tidak? Karena nanti ada manusia-manusia diusir dari telaga. Kemudian Rasul mengatakan, ummati ummati ya Rabb, kenapa kau usir umatku? Biarkan mereka minum dari telagaku. Tapi Allah katakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat sepeninggalmu. Mereka sudah merubah-rubah petunjukmu, mereka sudah merubah-rubah sunnahmu. Biarkan mereka terusir. Rasul akan jadi saksi bagi umatnya kelak pada hari kiamat. Siapa yang ketika di dunia benar-benar mencintai Rasul, taat kepada Rasul, dengan orang yang hanya sekedar pengklaiman cinta kepada Rasul padahal dia paling benci dengan sunnah Rasul dengan banyak melakukan bid'ah dan penyimpangan.
Maka di sini Allah mengatakan syahidan alaikum. Kemudian Allah mengatakan kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun itu Musa rasul. Tapi apa yang terjadi? Fa'asa fir'aunur rasulah, tapi si Fir'aun ini bermaksiat kepada ajakan Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami adab dengan adab yang sangat pedih. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita, jangan seperti Fir'aun yang bermaksiat kepada Musa. Jangan seperti Fir'aun yang bermaksiat kepada Musa. Kita tidak boleh maksiat kepada Rasul, karena konsekuensinya kalau kita sampai bermaksiat kepada Rasul, Allah masukkan kita ke neraka. Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku masuk neraka kau, siapa yang taat kepadaku silahkan masuk ke dalam surga. Inilah yang pertama, kita diingatkan dengan nikmat diutusnya sesempurna-sempurna Rasul, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian sesempurna-sempurnanya kitab yang Allah turunkan dari langit untuk kita, dan sesempurna-sempurnanya syariat yang membimbing kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat terbaik. Apa yang bisa menjadikan kita baik, apa yang menjadikan kita buruk, apa yang menjadikan kita masuk surga, apa yang menjadikan kita jauh dari neraka, dan begitu seterusnya, semua sudah dijelaskan dalam syariat yang sangat mulia dan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agamaku, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Sampai di sini saja. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.